Dapat kami laporkan di 11 November 2025, kami juga sudah menjelaskan di Komisi 11 masalah ini. Dan juga kami juga sudah melaporkan ke Istana juga, karena kami dipanggil oleh Asisten Khusus Presiden mengenai hal ini juga. Jadi izin kami laporkan, ada bahan tayangan yang kami siapkan untuk mendapatkan gambaran mengenai persoalan ini. Jadi disampaikan tadi oleh Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak, Dirtipid Deksus, bahwa memang izinnya baru terbit di 2021. Sebelum itu, waktu itu mekanismenya namanya adalah terdaftar di OJK atau sandboxing. Jadi kalau sandboxing ini memang masih uji coba. Izin penuhnya baru 2021. Dan kemudian kami juga laporkan di sana struktur organisasi terkait dengan siapa komisaris, direktur operasi dan seterusnya kami tidak bacakan. Dan modalnya juga sudah kami perlihatkan di sana 7,5 miliar. Kecil karena memang peraturannya tidak sebesar di bank modal daripada pinjaman daring atau PPBTI ini. Dapat kami perlihatkan juga di bahan tayang itu, Saudara Mary itu sudah memindahkan kepemilikannya kepada Pak Taufik di sana. Kami tidak mengakui itu, karena beliau memindahkan saham itu setelah peristiwa ini terjadi. Jadi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di kita. Kami izin sampaikan apa permasalahannya, dan ini hasil temuan kami, hasil pemeriksaan kami, dan itu yang tadi disampaikan oleh Bapak Dirtipid Deksus. Kami laporkan memang seperti itu kepada Bareskrim. Pertama, menggunakan data borrower real untuk menciptakan proyek fiktif sebagai underlying untuk memperoleh dana baru. Kemudian mempublikasikan informasi yang tidak benar di website untuk menggalang dana lender, menggunakan pihak terafiliasi sebagai lender untuk memancing orang lain untuk ikut jadi lender. Jadi dari dalam sendiri memancing, menggunakan rekening perusahaan vehicle untuk menerima aliran dana dari escrow yang penampungan tadi, menyalurkan dana lender kepada perusahaan terafiliasi, menggunakan dana lender yang belum dialokasikan untuk membayar yang lain atau istilahnya ponzi. Tadi disampaikan juga oleh Pak Dirtipid Deksus. Menggunakan dana lender untuk melunasi pendanaan borrower macet dan melakukan pelaporan yang tidak benar. Jadi intinya memang kami lihat ada indikasi fraud atau kriminal. Oleh karena itulah di tanggal 15 Oktober kami melaporkan ke Bareskrim masalah ini. Dan tanggal 13 Oktober sebelumnya kami minta tolong kepada PPATK untuk menelusuri itu. Hanya beberapa hari setelah kami selesai memeriksa di lapangan. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, apa langkah-langkah strategis yang kami lakukan? Yang pertama tentu pemeriksaan umum kami lakukan di Desember 2024 kami memeriksa terdapat beberapa pelanggaran mengenai batas maksimum pendanaan, karena maksimum pendanaan itu hanya 2 miliar, dan beberapa yang dilanggar di sana. Tidak boleh dapat lebih dari itu. Lalu ada pengendapan dana escrow account dan kesalahan pencatatan laporan, dan ini kita minta tindak lanjuti. Namun, seperti tadi disampaikan oleh pegawai lender, di bulan Mei 2025 sudah banyak pengaduan dari para lender. Oleh karena itu kami masuk lagi, kami meriksa lagi ke lapangan, dan terbukti yang tadi itu semua, yang fiktif dan seterusnya itu, sehingga kami memberikan surat pembinaan. Total semua surat pembinaan sebenarnya ada 20 surat pembinaan dari kami. Tapi yang khusus mengenai ini, berdasarkan pemeriksaan ada beberapa yang kami memang mendorong penataan peraturan, tata kelola yang lebih baik, dan yang paling penting mengembalikan dana lender. Ini yang kita minta tolong sekali kepada mereka. Kemudian melaksanakan kegiatan operasional yang sehat dan langkah-langkah perbaikan ke depan. Kemudian langkah strategis kami adalah koordinasi dengan PPATK. Tadi kami sampaikan 13 Oktober. Kami sudah minta tolong untuk itu disampaikan. Tadi Pak Danang terima kasih sudah dibantu. Lalu kemudian kami sampai sekarang sejak 13 Oktober 2025 sampai 31 Maret 2026 nanti, dan mungkin bisa diperpanjang juga pemeriksaan khusus. Karena kami juga ingin mendalami kemana pergi uangnya dalam konteks apa yang di ranah kami. Karena di ranah yang lebih luas tentu ada di Bareskrim, tapi kami di sektor keuangan kami bisa atas bantuan PPTK memapping juga. Kami sedang melakukan itu. Tentu saja kami minta pertanggungjawaban dan keterangan dari masing-masing pelaku di DSI. Kemudian tadi kami sampaikan di tanggal 15 Oktober kami sudah berkoordinasi dan melaporkan ini kepada Bareskrim, dan kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dirtipid Deksus sudah naik menjadi penyidikan Bapak. Terima kasih atas dukungan dari Bareskrim untuk kami. Kemudian di 15 Oktober kami melakukan pembatasan kegiatan usaha. Mengapa ini dilakukan? Karena untuk mencegah ada korban baru. Memang dari kawan-kawan dari pegawai bandar pernah mempertanyakan, kenapa di PKU nanti uang kami tidak kembali. Kami paham itu, ada ketakutan itu. Tapi kami mengatakan bahwa kalau kita tidak batasi kegiatan usaha ini, ada korban baru nanti. Datang lagi yang baru, datang lagi yang baru. Ini kasihan. Jadi kami minta dilarang menghimpun dana baru dan menyalurkan pendanaan baru. Di stop dulu. Kemudian dilarang melakukan pengalihan, pengaburan, pengurangan nilai, pemindahan kepemilikan tanpa prosedur mereka. Dilarang mengubah direksi, komisaris, dan dewan penasihat syariah dan pemegang saham. Kemudian juga wajib bersikap kooperatif dan seterusnya sampai menyediakan kontak center dan juga melayani dan seterusnya pengaduan lender. Bapak pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Pitoyo bahwa kami juga sudah memfasilitasi pertemuan antara lender dengan DSI ini, termasuk Pak Rizal juga memimpin salah satu, beliau deputi komisioner di tempatnya pengaduan nasabah, pengaduan konsumen. Beberapa tanggal, 28 Oktober kami sudah lakukan itu, 18 November juga, 29 November, 3 Desember, dan terakhir 30 Desember kemarin untuk mempertemukan itu. Tadi juga kami sampaikan di 11 November, kami juga sudah menyampaikan hal ini kepada Komisi 11 untuk menyampaikan apa yang terjadi dan apa tindak lanjut yang kami lakukan. Kemudian yang kedua kami lakukan adalah pengawasan khusus. Jadi di OJK, pengawasan itu ada normal,
ada intensif, ada khusus. Jadi pengawasan khusus adalah yang paling berat dan ini ada jangka waktunya. Karena kalau jangka waktunya nanti terlampaui akan ada ancaman cabut izin usaha. Kita ingin Pak Ditipeksus agar ini jangan sampai ke sana dulu. Kita ingin pengembalian dulu daripada dana lender ini tidak terjadi. Itu yang kami harapkan. Kemudian kalau boleh kami sampaikan, kita lakukan komunikasi publik dalam bentuk apa? Siaran pers. Ada pertemuan dengan perwakilan lender, kami publikasikan di Oktober tanggal 29, 2025 dan 31 Desember. Kemudian juga kami sampaikan mengenai tadi pembatasan kegiatan usaha, kami juga sampaikan di siaran pers 29 Oktober 2025. Kemudian juga karena setiap bulan kami ada kewajiban untuk menyampaikan konversi pers terkait semua kegiatan di OJK, kami juga memberikan jawaban tertulis pada media massa kalau ada pertanyaan mengenai DSI ini. Ini sudah kami lakukan dalam bentuk komunikasi publik, transparansi kepada masyarakat luas. Langkah strategis kami yang lain adalah instruksi tertulis. Jadi perintah yang ditujukan kepada direksi, pemegang saham dan dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dari PT DSI ini, intinya adalah yang terutama mengembalikan dana para lender ini. Itu, dan kewajiban-kewajiban lain yang memang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kami juga minta sekali, harapan kami yang sangat besar adalah cekal. Belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya, tentu saja dengan dukungan dari penegak hukum untuk melakukan cekal ini. Kemudian tadi kami sudah laporkan juga bahwa tanggal 16 Desember 2025 kami diminta oleh asisten khusus bidang analisis dan data strategis Presiden untuk menyampaikan apa yang terjadi dan juga sudah menyampaikan laporan tentang tindak lanjut yang dilakukan. Kami juga berkali-kali melakukan pemanggilan terhadap pengurus dan pemegang saham terakhir tanggal 12 Januari kemarin mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang mekanisme termasuk yang tadi RUPD yang dipertanyakan, rapat umum pemegang dana. Karena belum pernah berpengalaman melakukan itu. Jadi kita memang membantu supaya ini terjadi. Jadi Pak Ahmad Pitoyo, Pak Munir, kita coba Pak, jadi tolong dibantu juga supaya itu terjadi gitu, supaya efektif semua ini. Dan kemudian pada akhirnya nanti kami juga ada tindak lanjut namanya fit and proper test ulang. Jadi itu PKPU istilah lainnya, kita akan lakukan, tentu saja kita lihat perkembangan yang terjadi dulu, komitmen dipenuhi apa tidak. Itu kan kita lakukan. Pemeriksaan terhadap kantor akuntan, karena pemeriksaan penting sekali, karena selama ini laporannya baik-baik saja. Ini juga kita juga sampai di ranah itu, dan kami beberapa kasus yang lain, kalau ada yang penyimpang-penyimpang seperti ini, dan laporannya baik-baik saja, tidak ada masalah diperlihatkan, ini jangan sampai kita ada gangguan, kita juga periksa mereka. Terakhir sekali, kalau semua langkah-langkah komitmen tidak dipenuhi, kemudian upaya dari segi pidana tidak jalan, atau ada permasalahan tidak tuntas, dan seterusnya, harapan kami adalah tuntas. Senjata terakhir adalah kami boleh bisa menggugat perdata dari sisi OJK. Tapi ini adalah last resort yang bisa kita lakukan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.